Tetok duk aja gitu kan. Ya Allah. Memang namanya jejak digital tuh jahat banget ya guys ya. Ada aja ya video-video model beginian. Maaf ya Mami Tessa Mariska ya, pinjam videonya karena aku juga baru tahu. Aduh. Lagi nge-fly gitu mah enak ya buat makan. Ya kata gua mah gini, kalau kalau misalnya lu lagi ngantuk, jangan paksain lu harus ngomong. Ya, kadang kalau orang udah ngantuk ngomong, lu malu kan, kejujuran lu dipertanyakan. Nanti kalau si Mamio Papio Saraheo Muchos Graciasos nanya besoknya, kamu yang dibicarain semalam tuh kamu serius bicara apa? Saya nggak pernah bicara apa-apa ya. Mau kondo, lu lihat, lu ngomong gini di video live. Itu bukan saya. Itu saya versi lagi nyintek. Jadi kamu nggak sayang sama aku? Ya sayang lah, tapi saya nggak pernah ngerasa buat saya. Menggila lu ya, keluar dari sini. Kalau ngantuk, besok aja. Ngomongnya kan bisa live. Kalau lagi enjoy, tolong lah. Ini juga si Mamio nggak ngerti deh lu. Cowok lagi tinggi lu suruh paksa live gimana sih? Ya kan? Harusnya postingan Tessa nyetak BNN. Masa sih? Ya kita mah ngerti-ngerti aja. Mungkin ngantuk. Udah jam kan Mamio Papio kan katanya suka live tengah malam. Ya mungkin capek kali. Lihat aja gitu kan. Kita kalau misalnya lagi ngantuk kan apa nggak mungkin kita tanya teleng. Apa mah? Ini tanggal berapa? 27? 27 kenapa? Ini biasa. Sama Siska Kedong. Si French Cat itu. Oh, oke. Okay. Yes, 27. Sekarang nggak pernah live bareng lagi kayaknya. Ya kalau misalnya mau live bareng mau dilempar batu sama satu Indonesia. Ya, nanti Dokin juga nanti next kalau misalnya live aku sambil mabok ya. Ini kode Dokcin, kode ngajak bobo. Oh. Sekarang jam 7.57. Guys, Alis balik jam 9. Oh. Mana handphone? Oh, ini. Kagak gak ikut. Kapan hari mau live bareng? Nggak akan ya. Dokcin jamin CEO sama SW tidak akan seperti yang kalian dulu suka nonton ya. Para junjungannya, kalian nggak apa-apa mimpi dulu ya. Mimpi dulu sampai nanti tahun depan. Lu pikir dengan seenak dewek, justru ya posisinya CEO sekarang adalah posisi yang riskan. Posisi yang riskan, walaupun dia bukan adalah seseorang yang memiliki masalah besar sama antara, bukan besar sih, apa namanya ya, tidak terlalu banyak keterlibatan untuk antara mereka CEO sama SW, tapi dengan kemunculan karena udah saking sensitifnya keberadaan si CEO ini, gitu loh. Percaya sama Dokin, kalau dia sekalinya muncul di problem lagi begini, nggak akan menyelesaikan hujatan, malah nambah. Udah tahu lihat tingkahnya CEO kayak gimana. Dia masalahnya cowok yang mempunyai, kita yang cowok-cowok itu punya spesifik ekspresi, gitu kan. BTW kan gua nggak tahu ini teknik live-nya SW begitu apa bagaimana ya. Kenapa kok dia live? Kemarin kan live tuh malam ya? Siang apa sore sih live? Dia live kapan kemarin itu? Si SW ngebacain gift aja. Orang mah ngepromoin produk jualan, bacain komen, lu sibuk-sibuknya ngebacain yang nge-gift, yang nge-gift bunga. Terima kasih atas nama ini.
Terima kasih atas nama ini. Wow, terima kasih atas ini. Lah, terima kasih untuk gift ini. Wow, giftnya keren. Bangun, lagi jualan. Udah kayak announcer di ini aja, di halte bus kata gue. Ya, kayak di bandara gitu, penerbangan berikut gitu kan. Kata gue mah mending SW live PK-PKan kalau kalian tahu nggak? Ini Dokcin ngomongin bener nggak? Kan kalian sendiri juga mungkin lihat. SW kan kalau live jualan yang kemarin ini belakangan ini ngebacain ngasih gift ini karena apa? Di komennya semuanya emoticon. Bingung juga mau bacain komennya kagak ada, semuanya stiker. Let alone masalah yang CO gue juga nggak tahu, iya kan? Terima kasih atas bunganya. Jual produk tisu, jual ya. Nggak usah ngeliat gift. Kalau mau gift jangan live jualan makanya. Ada aja kalian banyak. Mungkin gak sih kalau dunia entertain sama live jualan gak laku, dia alih profesi jadi ibu kos. Sebenarnya live jualannya SW sih aku rasa masih bisa gini ya, karena Dokci juga tidak tahu, karena cukup drastis banget turunnya, tapi dia bisa survive lah kalau dia tetap untuk dia bisa menyesuaikan kehidupannya tidak seperti kayak dulu. Udah pasti kan seiring waktu ini berjalan, lifestyle-nya si SW juga kan mau nggak mau harus sedikit tone down ya, dengan kehidupan yang sebisanya dia gitu. Aku rasa dengan dia jualan TikTok juga, kalau memang dia tidak terlalu munafik banget, ego sama apa ya, mau menerima bahwa semuanya sudah berubah, ya dia bisa bertahan aja, nggak masalah sih. Kemungkinan dia juga harus venture ya, mulai ke ranah bisnis lain ya, bisa juga ya. Tapi sekarang gimana mau kos-kosan, rumah aja juga mau ngontrak, iya kan? Kata gue emang ada besar kemungkinan kayaknya si SW ini, gue nggak tahu dia otak bisnisnya ada apa enggak gitu kan. Tapi kalau memang dia smart enough, dia bangun bikin apa namanya, properti sesuatu lah gitu. Bentar dulu guys. Yang omongannya si SW bilang, kita cari ruko yuk untuk live sama segala macem buat bikin tempat gym. Kata gue, ya Allah, daripada lu bikin nyewa lagi ruko ya, atau beli ruko yang lu juga nggak tahu bakal jualannya dibeli apa enggak ya, lebih baik kata gue lu buka usaha kos-kosan ya, atau hal-hal yang lain yang duitnya cepat kembali. Karena di TikTok aja jualannya seret, gimana kalau misalnya kamu belajar dari teman-teman artis yang lain tuh, ibu-ibu, mereka semua pada punya kos-kosan, artis-artis ya kan, banyak itu mereka pada jualan apa namanya, buka usaha kos-kosan. Kokoero aja buka usaha-usaha, belajar dari sekarang, karena nggak bisa diarepin dari Mokondo mah hanya nikmatin harta lu masalahnya. Kata gua mah kalau udah nggak ada uang, SW nanti kulitnya kendor lagi, keriput. Kan tadi kan bilang hobi botox, biar aja biasa mukanya nanti pada ini semua ini apa, bengkak semua sini kayak balon. Ya kan? Apa yang mau diboikotnya sih? Mau diboikot di mana? Makanya kalau sebelum ngomong mau boikot, buat dulu petisinya. Ya, ini nih yang suka komen-komen di live kalau lagi ada sidang nih. Ya, live lagi ada di kantor polisi. Lu mau nge-boikot bagaimana? Lu ngerti gak skemanya boikot tuh bagaimana? Nggak hanya komen-komen, nggak akan didengar, say. Hari begini TV juga orang yang diboikot juga kalau memang bisa mendatangkan uang,
ya mereka nggak akan boykot. Karena apa? TV aja sekarang bergantung sama sponsor yang mau ngebeli program, ya. Kalau misalnya dari pihak sananya sponsornya pengen ngedatangin Ruben karena gue suka, apakah boykot itu akan berpengaruh? Enggak. Power sekarang bukan di TV, say. Ya, TV itu hanya orang-orang sisaan. Kalau lu mau boykot, ya boykot ke sosial media, lu hubungin yang punya sosial medianya atau orang-orang instansi-instansi yang berhubungan. Kalau lu cuma kuar-kuar antar netizen sesama masyarakat mah kayak kayak conge atau enggak masuk sini keluar sini. Gila-gila boykot. Kemarin itu junjungan lu SW di boykot ada nggak? Masih tetap tuh kan muncul. Ya kan, bisa di podcast, bisa live segala macem, nggak ada ya. Gue bisa bilang kalau lu yang mau ngeboikot SW, ngeboikot RO, zamannya udah jadul, tinggal zaman ya. Ini gue kasih tahu ya, gue kasih runut, gue kasih tahu tekniknya. Kalau lu mau buat boikot, lu bikin dulu posternya, ya. Terus kamu masukin tuh ke change.org, ya, ke change.org, bikin itu petisinya, sebarin, ya. Nanti baru tuh kelihatan vote-nya, ya. Kalau misal udah beres, ya udah beres, nggak akan lari kemana. Capek-capekin aja diri lu. Aduh aja kalian ya, boykot, heeh. Hari gini boykot mah nggak akan, jangankan ke artis, ke pemerintahan aja boykot ngaruh nggak? Gua tanya demo. Gua tanya sekarang, demo aja yang sekarang lagi berlangsung, apakah bakal mereka pada denger? Cuma dijadikan sebuah agenda, itulah namanya Indonesia, ya. Ya mudah-mudahan sih, ya kan? Mudah-mudahan aja suara rakyat didengerin, karena kan 10 titik poin, ya kan, yang mau didemokan sama masyarakat ini cukup krusial sekali. Kalau menurut aku rancangan-rancangannya, bahkan sampai hukuman untuk koruptor juga mereka pengen rancangan itu, ya kan, sama undang-undang apa pengesahan perampasan aset segala macem, duduk bareng sama dewan, ya kan, penyitaan aset, terus sama tentang bencana yang ada di Sumatera, Papua, NTT, kebakaran, ya kan, Kalimantan, ya. Kita mah udah capek, tapi mudah-mudahan sih kita aja sebelum Pati itu aja kan yang mandiri, kita yang diboikot, bukan masyarakat yang ngeboikot, ya. Siapa yang ngeboikot? Ladusing kan. Akhirnya bank BUMN tersebut yang warna biru nurut-nurut aja, ya kan, nurut-nurut aja kan, nurut-nurut aja. Akhirnya apa? Cuma karena satu pemblokiran dari akun yang merupakan sumbangan rakyat untuk logistik para peserta dari demonstran ini, jadi semuanya rakyatnya ikut berpaling dari bank itu kan. Kita mah kalau ngomongin boykot pasti nggak didengar. Kalau ke sana mah mereka mau boykot kepada itulah. Ya mudah-mudahan demo puncak hari ini berjalan secara kondusif. Ingat ya, beberapa hal yang perlu untuk dilengkapi, ya, P3K standar, cemilan, koin punya GERD harus, air mineral, power bank, karena kita tidak tahu sinyal hari ini kemungkinan bakal lep-lepan. Bagi kalian yang kebenaran ada pulsa, sempetin bisa live, ya. Kalau bisa rekam sedemikian rupa, karena akan ada namanya penggiringan opini, plot twist, sama ada namanya buzzer manusia yang bentuknya sama kayak kita, menjadi penyusup di antara kalian dan menggunakan alma mater replika. Ya, hati-hati. Ya, kumpulkan semua evidence sebisa mungkin. Jadi ketika nanti isu itu dibawa ke pelataran media sosial, sudah ada bukti yang bisa untuk menyerang. Seperti kayak kasus RO sama SW. Bukti aja, kalau SW kasih lihat mah. Kata gua mah, ya. Jadi be smart. Kita berada hidup di dunia namanya media sosial yang semua adalah jejak digital, rekaman bukti langsung. Ya, jangan lupa kacamata Google atau something, sama masker, karena kemungkinan nanti ada gas air mata, ada namanya semprotan-semprotan apa, bahaya, ya.
Jadi amunisi kalian untuk kelengkapan yang kalian butuhkan itu bawa, jangan modal kosong datang. Hati-hati kalau ngobrol sama orang-orang di sebelah, karena ini dari seluruh Indonesia, kita belum tentu tahu siapa yang ada di samping kita, menjadi provokator atau intel. Yes. Mudah-mudahan salah satu poin dari 10 yang didemokan oleh masyarakat adalah duduk bareng bersama Dewan itu bisa direalisasikan untuk membicarakan 9 poin yang diproteskan. Ya, semoga ada perwakilan yang mengizinkan salah satu dewan aja yang ditunjuk yang menurut kalian dicurigai terlibat dalam kasus yang 9 poin yang kita bicarakan ini di antara 10. Ya, dewan yang tepat sasaran ya untuk kita mengekspresikan melalui perwakilan dari demonstran untuk masuk ke gedung mewah tersebut DPR RI ya kan, jadi bisa mengekspresikan dan disampaikan apa yang perlu disampaikan gitu. Ingat, kalau kalian mendemo tepat sasaran, siapa-siapa aja para dewan yang kalian curigai melakukan pencurangan dalam kepercayaan kita terhadap mereka, terutama masalah tentang uang. Ya, anggaran negara aja baru juga sedikit pulih, ada 100 berapa triliun, tiba-tiba ya Indonesia udah mau ngutang aja 300 berapa triliun. Coba bagaimana? Gimana kita mau baru nafas, tiba-tiba kalian Indonesia udah gila-gila karena untuk harta kalian mau ngutang lagi 300 T. Bakar itu semua hutan juga sekalian. Karena kalian mau bangun bisnis itu jahat, mau ngancurin Indonesia kayak gimana lagi? Ya, bantuan ke ETT kalian bisa kalian curangi. Baru juga start udah didatanginnya cuma 50%. 50% lagi kemana dana bantuannya, gua nanya. Ya, air bersih aja kalian nggak bisa mengadakan. Malah yang mengadakan namanya sumber air bersih siapa? Ivan Gunawan, Koko RO, ya bersama namanya Islam TV. Harus artis yang turun tangan. Seperti Koko RO. Kalau Koko RO sama Ivan nggak turun tangan untuk memberikan 3 titik namanya sumber air darurat sumur, apakah dari pihak sana akan memberikan bantuan air bersih? Enggak kan? Makanya Masya Allah banget Koko RO itu. Ya kan, sampai mau ngebangun 3 masjid karena masjid yang Islam TV itu bangun ternyata roboh di sana. Mereka akan nge-rebuild masjid yang roboh itu, tambah 2 lagi jadi 3. Ivan Gunawan dan Koko RO juga ikut membantu untuk juga sumber darurat air bersih, karena itu yang dipengenin. Karena kalian tahu tiap hari di NTT itu gempa tuh ada aja terus di atas 4, 5, ya kan? Belum lagi sumber air, mereka juga harus namanya jangan sampai mandi juga kalau masih ada sisa air, mereka tolong kembalikan ke dalam ember untuk bisa dipakai lagi diolah. Gila kan? Kayak pusing ini gua. Gitu loh. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi sebuah perpolitikan lagi yang diputar-putar dari hasil demonstran puncak di hari ini. Guys, kita berdoa aja untuk Indonesia better. Oke, Dokcin udah dulu ya. Udah 1 jam 5 menit. Kita nih demo sekarang ini ya. So guys, itulah berita-berita update yang bisa Dokcin utarakan, ekspresikan. Tolong banget kalau untuk masalah perseteruan internal di Koko RO dan SW, jangan menciptakan hal-hal yang fiktif. Oke, itu pesan Dokcin aja. Yang realistis, yang berjalan bersamping-sampingan dengan apa update yang berjalan. Jangan mundur, jangan namanya loncat sana loncat sini seperti kancil. Ya. Kalau misalnya masalah tentang demo, ya kita terus pantau aja, bersuara perlu apa yang kita suarakan. Perlu aware juga bahwa kemungkinan nanti ada
gangguan-gangguan signal yang direkayasa, who knows seperti apa ya yang akan terjadi, kita pantau aja terus. Oke guys, tanpa mengurangi rasa cinta dan kasih sayang terhadap kalian, Dokcin mohon undur diri dulu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.